Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 4 Mei, judul renungan kita, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Ayat hafalan, Markus pasal 8 ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Kali ini, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kota Betsaida itu ada di wilayah Galilea. Kota ini adalah kota asal Rasul Filipus, Petrus, dan Andreas, saudara Petrus. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 44. Yesus dan murid-muridnya baru saja tiba dari Magdala dan sesudah peristiwa itu meneruskan perjalanan ke Kaisarea Filipi. Sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary halaman 629 dan di dalam Markus pasal 8 ayat 27. Penyembuhan seorang buta di Betsaida adalah berbeda dengan penyembuhan dua orang buta di Kapernaum. Penyembuhan di Kapernaum adalah mujizat bagian akhir dari perjalanan pelayanan Yesus yang kedua di wilayah Galilea. Penyembuhan di Betsaida terjadi sekitar 1 tahun kemudian. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary halaman 370. Ada beberapa perbedaan yang terlihat dalam dua peristiwa mujizat penyembuhan kepada orang yang dilakukan oleh Yesus di dua tempat yang berbeda ini. Sudah tentu peristiwanya di dua tempat yang berbeda, yang satu diperkirakan di kota Kapernaum, yang satu lagi di Betsaida. Dari aspek waktu penyembuhan di Kapernaum adalah 1 tahun lebih dahulu daripada di Betsaida. Perbedaan lain adalah, di Kapernaum ada dua orang buta yang berseru-seru mengikuti Yesus di jalan menuju rumah Petrus, dan di Betsaida hanya ada 1 orang buta. Orang buta yang disembuhkan oleh Yesus di Kapernaum adalah mereka sendiri yang datang meminta belas kasihan Yesus. Tetapi orang buta di Betsaida adalah orang lain yang membawa dia kepada Yesus. Dan yang meminta disembuhkan pun adalah termasuk orang lain yang membawanya. Catatan Injil Markus berkata bahwa mereka memohon kepadanya, maksudnya memohon kepada Yesus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 8 ayat 22 bagian B. Kehebatan Yesus, sahabat kita itu, adalah apapun keadaannya, apapun caranya, ketika orang datang kepadanya, dia menolong dan menyembuhkan. Injil Markus mencatat bahwa Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawanya keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Sebagaimana tertulis di dalam Markus pasal 8 ayat 23. Kombinasi ludah Yesus dan jamahan tangannya menyembuhkan kebutaan orang itu. Sampai 2 kali Yesus meletakkan tangannya pada mata orang buta itu, barulah sembuh sempurna. Sekalipun lemah iman orang buta itu, Yesus menolong dan menyembuhkan. Ketika dia mau dibawa orang lain datang kepada Yesus. Yang penting mau datang untuk disembuhkan Yesus. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami mempunyai Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit kami. Dan tolonglah kami supaya kami boleh memiliki iman
bahwa Engkau sanggup menyembuhkan dan kami boleh datang kepada Engkau untuk menyerahkan segala penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.